Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ibu guru Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Waru, Bapak Ibu wali murid dan segenap siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Waru, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita selalu terima kasih, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para anak-anak sekalian dan segenap keluarga besar Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Waru yang kami hormati. Saat ini adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, yang mana sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, insyaallah tepat pada hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu sebelum kita melaksanakan yaitu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita yang ada di Indonesia ini yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka kita disunatkan untuk puasa 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 adalah hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya adalah hari Arafah, yang insya Allah tepat pada tanggal 29 Juli 2020 dan 30 Juli 2030, hari Rabu Tarwiyah dan hari Kamis itu adalah Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah puasa hari Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah menghapus dosa-dosa tahun lalu dan dosa-dosa tahun ini atau tahun yang akan datang. Karena itu kita semuanya umat Islam yang ada di negara Indonesia ini dan anak-anak Madrasah Sanawiyah Darul Ulum dan keluarga besar Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Waru dianjurkan kalau bisa tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 29 Juli yang akan datang itu puasa Tarwiyah, dan 30 Juli puasa Arafah. Itu nanti kita akan mendapat pahala yang sangat besar
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian anak-anak sekalian, mengapa dinamakan tarwiyah? Mengapa dinamakan Arafah? Ada cerita bahwa dinamakan tarwiyah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu belum melakukan nadarnya. Begitu tidur pada tanggal 7 Dzulhijjah, beliau bermimpi agar supaya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu melaksanakan kewajibannya, yaitu nadarnya, yang mau menyembelih putranya yang nama Ismail. Karena itu begitu bangun pagi, tidur Nabiullah Ibrahim bermimpi agar supaya melaksanakan nadarnya. Begitu pagi bangun, beliau yatarawah. Apa artinya yatarawah? Bingung, mikir, ragu. Apakah ahwa min indillah aw minas syaiton? Apakah mimpi yang kami dapat tadi malam itu, kata Nabi Ibrahim, apakah itu dari Allah atau dari setan? Ini. Karena ragu, tidak melaksanakan nadarnya, yaitu menyembelih putranya, tidak jadi. Kemudian tidur lagi, begitu malam mimpi lagi yang sama agar supaya nadarnya dipenuhi. Kemudian pagi hari beliau mengatakan betul-betul bahwa mimpi yang harus saya laksanakan, kewajiban kami nadar untuk menyembelih putra kami, itu adalah betul-betul tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keyakinan dan tahu bahwa itu tanggal 29 Dzulhijjah mimpi itu dari Allah, maka dinamakan Arafah. Kalau ya tarawih tadi adalah masih ragu tanggal 8 karena keraguan ikut tidak dilaksanakan. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah betul-betul mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dinamakan Arafah, Yaumu Arafah. Dan bahkan tempat itu dinamakan tempat Arafah. Ini sampai sekarang ini. Kemudian nadar dipenuhi. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah baru Yaumun Nahri. Yaumun Nahar, hari pengorbanan yang harus dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putranya yang bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Inilah anak-anak pelajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak semuanya agar supaya tahu dan melaksanakan, walaupun itu adalah masalah sunnah. Poso tarwiyah, poso Arafah itu adalah sunnah, tapi besar pahalanya. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita semuanya. Dan agar supaya tahu kita bahwa Arafah itu apa, tarwiyah itu apa, nahar itu apa. Ini sementara ini kadang-kadang kita tidak tahu. Pokoknya tarwiyah melok anu tarwiyah, Arafah melok Arafah. Ini nahar itu pokoknya kurban. Nah ini yang perlu kita ketahui untuk saat ini, pelajaran bagi kita semuanya bahwa tarwiyah adalah ketika Nabiullah Ibrahim disuruh untuk melaksanakan nadarnya, beliau bermimpi kayak begitu
bahwa itu adalah masih meragukan, ragu-ragu, mamang, dinamakan tarwiyah, tidak dilaksanakan. Pada tanggal berikutnya, tanggal 9 Dzulhijjah, baru mengetahui bahwa araftu annahu minallah. Saya tahu bahwa mimpi yang kami punyai tadi malam adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah setan, sehingga Arafah namanya itu. Sampai sekarang di daerah situ dinamakan daerah Arafah. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah kurban takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, sebagai janji, sebagai mana nadar daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih putranya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Begitu secara singkat ringkas Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menuju ke padang Arafah, kemudian mau disembelih, walaupun sikinnya itu tajam, ladingnya tajam, tapi tidak mempan untuk menyembelih putranya yang nama Ismail, walaupun daging. Ini adalah kuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikinnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ladingnya ini dibacokno nanggone gumpalan batu. Batu pecah. Ini kok bisa? Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian malaikat Jibril membawa kibas diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kibas dari swarga. Kemudian diperagat, disembelih untuk kurban sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi menyembelih putra, tidak jadi mengorbankan putranya, tapi digantikan oleh Allah sebagai kibas. Inilah kronologinya untuk kita bisa berpuasa di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 10 nahar tidak boleh puasa, haram puasa, termasuk hari Yaumut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, ibu, bapak dan anak-anak sekalian yang kami hormati, kalau zaman dulu dan sekarang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penyembelihan kurban itu tidak hanya tanggal 10 Dzulhijjah saja. Bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, namanya tarik. Ini boleh. Tapi orang-orang itu senang begitu hari raya setelah sholat Idul Adha kemudian melaksanakan kurban, padahal besoknya boleh, besoknya lagi boleh, dan hari ketiga adalah hari terakhir. Ini mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang Islam, mukmin, bisa puasa. Mestinya puasa mulai hari ini, tanggal 1 sekarang. Ini, dan tidak apa-apalah kita baca cari tarwiyah dan Arafah. Syukur-syukur wali maulid punya rezeki yang halal, yang banyak barokah. Kemudian bisa beli seekor kambing atau beli seekor lembu untuk 7 orang. Tapi kambing untuk 1 orang dikurbankan sebagai takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Kata demikian anak-anak sekalian, hanya sekedar yang dapat kami sampaikan kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.